hadirin yang kami muliakan, Dajjal datang membawa fitnah kekuasaan yang absolut. Gimana absolutnya? Bayangkan oleh Bapak Ibu, siapa orang yang terkuat yang pernah memimpin dunia? Dua dari kalangan orang beriman, dua dari kalangan orang kafir. Yang dari kalangan orang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain yang agung. Dua ini penguasa dunia dengan izin Allah. Bahkan Nabi Sulaiman sanggup memperbudak bangsa jin dan setan, menguasai seluruh makhluk hewan yang ada di daratan, yang terbang, bahkan di lautan. Allah. Nabi Sulaiman luar biasa. Zulkarnain, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang sanggup membendung keperkasaannya. Dua orang ini ada di pihak iman, sementara di pihak kafir ada dua. Siapa? Pertama, Namruz, yang pada akhirnya berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua Fir'aun, yang pada akhirnya berhadapan dengan Musa alaihissalam. Tapi di akhir zaman, jenis kekuatan yang ada pada Namruz, pada Fir'aun, bahkan pada Zulkarnain, dan bahkan pada Nabi Sulaiman ada pada Dajjal. Dajjal, iblis yang memimpin seluruh kerajaan setan di lautan, kerajaan setan yang ada di hutan, kerajaan setan yang ada di gunung-gunung, di bukit-bukit, kerajaan setan yang ada di danau, yang ada di daratan, yang ada dalam perut bumi. Semua kerajaan setan akan berbondong-bondong untuk bersama dan menjadi pasukannya Dajjal. Bayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal nanti, kekuasaan yang ada pada tangan Dajjal. Pada hari ini fitnah ini melanda umat Islam. Umat Islam dilumpuhkan, dilemahkan. Tak boleh pegang kekuasaan, tak boleh pegang power. Di fase keempat, umat Islam setelah keruntuhan khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Sejak saat itu sampai hari ini, umat Islam dijauhkan dari panggung kekuasaan. Umat Islam diburu, diserang, dianggap teroris kalau berusaha untuk kembali mendapatkan kekuasaan. Maka berbagai macam upaya muncul kembali daulah-daulah Islamiyah, diperangi rame-rame oleh PBB, oleh Amerika, oleh Rusia, oleh negara-negara kafir yang ada di dunia, agar jangan pernah muncul pemerintahan Islam. Muncul Emirat Mali, diperangi habis. Muncul Emirat Yaman, Islamiyah Yaman, diperangi habis. Kalau di Indonesia ada DITII, diperangi rame-rame habis, ya. Berbagai macam Emirat Islamiyah bermunculan, semuanya disikat habis. Satu-satunya yang bertahan, tak bisa dikalahkan dan tak terkalahkan, sekarang sudah berdaulat penuh dan bahkan membuat ketakjuban dan kekaguman besar seluruh dunia. Dalam keadaan yang paling hebat sekalipun, dia tetap bangkit dalam kemuliaan. Apa itu namanya? Emirat Islamiyah Afghanistan. Masya Allah, ini yang tetap bertahan, Pak. Sebenarnya dua negara superpower sebelah timurnya adalah dulu Uni Soviet, ketika mencoba melawan para pemuda-pemuda beriman ini, hancur sehancur-hancurnya, berkeping-keping, sehingga sekarang menjadi Rusia, ya, menjadi Ukraina dan menjadi negara-negara sekitarnya. Kemudian juga Cina, Iran, India dan segala macamnya. Ini adalah blok timur yang sampai hari ini tak mampu dan tak berdaya, tak berkutik melawan orang-orang beriman yang hari ini sedang mendirikan Emirat Islamiyah Afghanistan. Lalu setelah itu Amerika dengan NATO-nya, Amerika dengan koalisi PBB-nya mencoba untuk ekspansi dan menguasai Afghanistan. Nasibnya 20 tahun perang yang panjang, sama akhirnya nasibnya dengan Uni Soviet, ya. Bahkan keluar dari Afghanistan dalam keadaan hina, terkentut-kentut, terbirit-birit, kencing dalam celana, sambil meninggalkan seluruh harta kekayaannya, diusir dalam keadaan hina. Inilah dia negara superpower dan super adidaya yang sesungguhnya, yaitu Emirat Islamiyah Afghanistan hari ini. Tapi ala kulli hal, negara-negara yang lain yang mencoba bangkit disikat habis, Pak. Diisukan dengan teroris, ya, diisukan dengan musuh bersama. Umat Islam jangan heran, di mana-mana tidak boleh pegang kekuasaan. Di Indonesia kita lihat, Pak, ketika umat Islam mulai sadar pentingnya kekuasaan,
ketika umat Islam, para ulamanya melakukan ijtima' 1, ijtima' 2, ijtima' 3 sampai ijtima' 7, yang alhamdulillah saya 1 sampai 7 hadir semuanya, Pak. Bagaimana umat ini diajak kompak untuk mendapatkan kekuasaan melalui jalur pesta demokrasi. Tapi setiap kali pesta diadakan, setiap kali kita akhirnya dikadalin, setiap kali kita dicurangin. Kaum muslimin yang kami muliakan, ala kulli hal, kita tahu bahwa kekuasaan mutlak. Kita tahu bahwa kekuasaan adalah wajib hukumnya jatuh ke tangan orang-orang beriman. Tapi maaf, saya pernah sampaikan di pertemuan ijtima' ulama terakhir di Bogor, setelah umat Islam secara nyata dan terang-terangan di 2019 luka yang sangat dalam, kecurangan yang paling sempurna dan begitu vulgar terjadi, kita ijtima' lagi. Waktu itu 2019 kami ijtima' lagi di Bogor. Setelah kita merasakan pahitnya dicurangi, pahitnya dikhianati, maka maaf, saya katakan, saya tidak melarang tuan-tuan dan kita semua, silakan berikhtiar, silakan lakukan apa yang kira-kira layak dan bisa kita lakukan. 2024 akan ada lagi pesta. Umat Islam punya calon. Umat Islam mungkin akan satukan suara di bawah komando para ulama. Tapi maaf, saya meyakini umat ini bukan melalui pintu itu Allah menangkan. Saya waktu itu menyebutkan dari banyak bacaan, dari hadis-hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman, demi Allah kemenangan umat Islam mengglobal, tidak sifatnya lokal, dan itu terjadi dengan satu saja jalan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalur dan jalan jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sampaikan, Pak, di depan lebih dari 700 para tokoh dan ulama se-Indonesia. Cuma tentu saja kita tidak akan menyulutnya, kita tidak akan meledakkan bara api peperangan itu, tidak. Itu Allah sendiri yang akan atur. Entah kapan, siapa pemicunya, apa pemicunya, di mana pemicunya. Pada intinya Allah takdirkan umat ini akan menang melalui jalur perang di akhir zaman. Maaf ya, bukan melalui pesta demokrasi.